Rata balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Kang kinasih Gusti Allah padha mirengna pawarta wigati mobah mosi jaman kang was pinasti bakal rawuh utusan ing wektu iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan matur nuwun, terima kasih kepada para sang jawara atau subscriber sang Jawa semuanya, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sang Jawa dapat rekomendasi dari para penonton di rumah atau sang Jawara untuk mengungkap salah satu lakon di tanah Jawa yang terkenal dengan dahyangnya tanah Jawa, yang mungkin sering kita kenal dengan gelar Sabdo Palon atau Naya Genggong. Mungkin banyak juga yang penasaran ya, sama saya juga penasaran sebenarnya beliau itu sosok seperti apa dalam literatur Jawa. Cerita bahwa tanah Jawa dikisahkan bahwa beliau itu pamomongnya para raja-raja di tanah Jawa. Siapapun rajanya, pamomongnya atau penasihatnya adalah beliau, Sabdo Palon Naya Genggong. Sabdo yang mungkin berasal dari kata sabda atau artinya nasihat, yang menasihati para raja-raja di tanah Jawa. Siapapun rajanya beliau nasihatnya. Beliau itu terputus atau berhenti setelah peristiwa Raja Majapahit terakhir atau yang bergelar Raja Brawijaya ke-5, yang pada diceritakan keruntuhan terakhir Raja Kerajaan Majapahit yaitu Raja Brawijaya itu diserang oleh Demak ya, yang dalam hal ini adalah putranya sendiri atau beliau Raden Fatah, karena tidak mau konflik dengan anaknya yang diindikasikan yang merebut kekuasaan atau akhir runtuhnya Majapahit. Tapi beliau memilih bijak menghindar daripada terjadi pertumpahan darah dengan anaknya yang bernama Raden Fatah tersebut, yang akan cikal bakal terbentuknya kerajaan Islam pertama di Nusantara atau di tanah Jawa yang bernama Kerajaan Demak. Setelah itu beliau akhirnya diselamkan oleh para wali-wali. Dalam hal ini diceritakan itu beliau Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Setelah itu beliau itu diputus ya, istilahnya diputus oleh Sabdo Palon itu, bahwa Sabdo itu kecewa bahwa semua raja-raja Jawa itu yang beragama yang menurut ajaran Budi ya, dalam hal ini bukan Hindu, bukan Buddha, tapi ajaran agama Budi ya. Dia merasa kecewa karena sudah mengikuti ajaran Islam, tapi beliau tetap diajak masuk Islam oleh Raja Brawijaya V melalui Sunan Kalijaga. Beliau tidak mau, dan beliau itu kecewa dengan
Prabu Brawijaya V, karena beliau orang yang terakhir yang istilahnya dimomong itu sampai terputus dalam jangka Sabda Palun itu, atau yang kita kenal dengan Sabda Palunaya Gehong, itu menceritakan bahwa suatu kelak akhir zaman ditandai dengan 500 tahun setelah menghilangnya beliau itu akan kembali lagi ditandai salah satunya dengan munculnya gunung meletus di Merapi, akan menandakan bahwa yang kita kenal dengan Sabda Palon nagih janji itu sebenarnya seperti apa? Apakah beliau sosok manusia, ataukah sosok dewa, ataukah sosok goib? Kenapa beliau bisa memomong para raja-raja Jawa dari dulu sampai ke terakhir Raja Majapahit? Dan apakah janji beliau itu nanti di akhir zaman akan muncul membawa ajaran agama Budi yang mungkin kita kenal dengan ajaran dalam dunia Islam tasawuf atau ma'rifatullah, atau seperti apa? Untuk lebih jelasnya ya nanti kita akan cari keterangan, gali informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa channel dukung kami agar lebih berkembang sebagai bahan edukasi pelajaran dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja ya, seperti biasanya kami masih ditemani oleh sang mediator, yaitu Kang Juhri Al Kuningani. Tolong bantuan ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang rucah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang ada dalam tubuh yang terjebak semuanya keluar. Lindungi tubuh dari segala macam penyusup. Bila ada penyusup otomatis akan hancur, musnah, terbakar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sang yang bercahaya, dengan isin sang yang bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang sudah muslim ataupun Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan mediator ini. Bila ini penyusup-penyusupnya musnah otomatis. Berkatalah sejujur-jujurnya dengan sang bercahaya. Penyusup-penyusupnya meledak sebenarnya. Kita suara yang terbuka dapat berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan lancar. Allah. Ada keperluan apa? Sugeng rawuh di kediaman kami. Kalau boleh kami tahu panjenengan iki sinten? Panjenengan ini siapa? Saya ini satu ruh yang nitis dari zaman dulu. Satu ruh yang nitis zaman dulu. Ya, yang kamu bicarakan itu. Alhamdulillah. Mohon maaf, apakah sampean sudah muslim? Sudah ada yang memuslimkan. Oh, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah panjenengan itu Ada apa asmi kula memanggilku? Sang Jawa? Kami pengen tahu niku tentang sejarahnya Sabda Palon Nanya Genggong. Itu sudah lama. Saya waktu zaman dahulu itu saya yang mengarahkan semua raja-raja di tanah Jawa ini. Mengarahkan seperti apa? Ya, untuk intinya mengarahkan kebenaran dan keadilan sebagai nasihat, sebagai sabda secara lemah dan lembutnya tata krama kerajaan. Karena suatu raja jika tidak ada yang menasehati dan tidak ada yang mengarahkan, akan semena-mena menjalankan kekuasaannya. Jadi sampean sendiri itu apa ya? Dalam setiap raja-raja yang sampean kasih nasihat itu, sampean itu berwujud apa? Orang, ilham, suara, atau sosok yang tidak kasat mata atau goib? Terkadang kaya berwujud menyerupai manusia biasa, dan terkadang saya memberikan wejangan bersabda kepada raja-raja yang sedang menyepi mencari informasi, Mencari wangsit gitu. cari wangsit untuk menemukan solusi yang sedang mereka jalankan di kerajaan yang mereka pimpin. Kadang ku menyerupai seperti Semar yang mewujud, karena bangsawan di tanah Jawa itu sudah identik dan percaya kepada Semar yang sudah mempunyai power keilmuan yang sangat luar biasa, wawasannya tentang menata kerajaan-kerajaan. Berarti sampean sendiri itu dari golongan bangsa apa? Saya ini adalah bangsa manusia yang punya kedudukan di alam kahyangan. Tapi waktu
saya tunjukkan semuanya, dan masih ada kedudukan lainnya yang harus saya jalankan dan gabung ikut andil mendirikan perwujudan pemimpin di akhir zaman ini. Itu tugasku untuk membantunya kembali. Kalau sampean aslinya kaya, berarti apakah raja-raja yang sampean pimpin itu keturunan sampean semua? Ya, itu semuanya seperti reinkarnasi karena ruh yang menempel ke setiap raja-raja penerus bangsa itu harus satu aliran darah dari keturunan-keturunan kaya. Maka dari itu bangsa kerajaan yang tertata yang ikut dan mau panut dalam saya arahkan, ya akan terjadi kesejahteraan di kerajaan yang mereka pimpin. Nomor bagi sampean itu menyebut kayangan, berarti sampean itu mempunyai nama asli ya, selain tadi yang kita dengar misal Sabtu Palon atau perwujudan mungkin semua, berarti sampean mempunyai nama asli. Punya nama asli, tapi saat ini akan dipakai oleh keturunanku sendiri di akhir zaman ini untuk mendampingi penguasa alam jin dan alam manusia. Itu tugas kami akan dilanjutkan kembali. Oh, berarti sampean mempunyai nama asli itu Sang Hyang juga ya, cuman Sang Hyang apa gitu ya? Ya, tapi itu tidak perlu tahu. Ya, saya hormati itu. Karena pemimpin saat ini yang akan saya dampingi itulah ya sama yang kamu ketahui. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah. Itu yang saya akan selalu menjadi pengikutnya dan meluruskan semua bangsa-bangsa yang sedang ricuh, sedang kacau, semua akan ditata kembali. Kami akan selalu membantu beliau karena kamilah yang sudah harus mengabdi, menyempurnakan semuanya itu. Kami pun diislamkan oleh beliau menjadi lebih sempurna. Mohon maaf, apakah dulu benar tidak ceritanya sampai itu kecewa dengan Raja Majapahit terakhir Brawijaya kelima
yang sempat meninggalkan ajaran agama-agama atau kepercayaan para leluhurnya yang lebih memilih masuk Islam? Kecewa dalam arti karena memilih Islam. Kenapa? Sampai nanggap Islam waktu itu seperti apa? Waktu itu saya belum tahu tentang Islam itu, karena belum begitu pekat dan belum begitu terlihat kebenarannya. Saat itu ku cuma mengabdi dan percaya apa yang terlihat dan apa yang mewujud di dunia ini. Dan kami pun tetap percaya bahwa itu ada yang menciptakannya, yaitulah Sang Hyang Widi yang sekarang dianut bangsa Kejawen. Itulah penerusku zaman dahulu. Kalau boleh tahu itu dulu ajarannya agama Buddha, Hindu apa bukan? Ya seperti itu. Karena belum ada yang meluruskan, karena belum tahu kebenaran yang asli dan yang hakiki. Jadi menganut apa yang keanehan dan apa yang sudah terjadi yang memberikan suatu mukjizat ataupun karomah. Itu akan diyakini. Nah, terus dalam kekecewaan sampean itu apa ya? Istilahnya mengucapkan jangka atau sabda-sabda kepada Prabu Brawijaya V. Ditulis jangka sendiri itu kelak 500 tahun setelah panjenengan menghilang, tapi tetap ada ya, itu akan muncul kembali, ditandai dengan kemunculannya kembali sampean yang akan mengajarkan agama Budi, terus ditandai dengan gunung meletus dan lain-lain. Apakah itu benar omongan sampean? Pokoknya ngendikonya sampean, sabdanya sampean. Iya, sabda itu adalah pepatah wejangan kepada raja-raja. Kami sudah memberikan arahan, memberikan semua petunjuk kepada mereka, dan wejangan-wejangan yang akan terjadi ke depannya. Tapi kecewa itu sudah saya lebur dan musnah. Alhamdulillah. Karena ketemu dengan yang menyempurnakan diriku sendiri, dan aku diangkat sebagai pengikutnya yang utama. Ya, ilham-ilham seperti itu ya, sampean bisa melihat masa depan itu dari siapa itu yang ngasih tahu? Sampean bisa melihat sejarah winarah masa depan yang akan terjadi setelah 500 hilangnya sampean. Itu dari kekuasaan Sang Pencipta
berita. Allahu Akbar. Yang memberitahu itu adalah yang saya ketahui waktu sudah mengikuti beliau. Karena malaikat diturunkan dari langit atas sana memberi gambaran kepada kami dan kami pun menyampaikannya. Karena itu tidak ada kebohongan dan pasti akan terjadi di dunia ini. Allah. Karena malaikat diutus oleh Allah itu untuk memberikan seperti wahyu, seperti mujizat-mujizat kepada para nabi pun kan terjadi dan nyata. Nah, itu seperti itulah yang saya sampaikan waktu itu, masa depan. Terus apa ya, jarak sampai menghilang tadi kan, yang sampai mendika itu kan 500 tahun. Dari jarak sampai hilang sampai tahun ini itu sudah berapa ratus tahun? Apakah sudah 500 tahun kurang atau sudah dekat itu bagaimana? Atau sudah pas 500 tahunnya apa bagaimana? Belum, masih belum pas. Jikalau sudah pas itu akan terjadi yang saya bicarakan dan saya sabdakan. Sudah berapa ratus tahun Kang kalau boleh tahu sampai tahun ini? Baru saat ini 400 lebih, belum sampai ke 500 tahun yang akan datang. Tapi sudah kamu mendekati 500-nya daripada ke ini. Ya, itu sudah ciri-cirinya yang saya sabdakan itu sudah mulai terjadi. Iya, kami juga tahu itu. Karena yang saya sabdakan itu adalah benar terjadi saat-saat ini. Karena sudah mendekati dan itu sebagai suatu peringatan kepada bangsa-bangsa manusia di tanah Jawa ini. Kalau boleh kami tahu apa ya, ini bukan menggatak-gatuk menghubungkan ya, sampai itu penghuni kayangan berarti boleh dibilang berarti sampai itu dari golongan para dewa. Ya, seperti itu. Dan apakah dari golongan para dewa yang ada di Nusantara ini putranya beliau Nabi Sis alaihissalam dari jalur Sayyid Anwar ataupun Sayyid Anwas? Biar kami lebih paham, Kang. Maksudnya apa? Ya, yang literatur pernah kami baca bahwa apa ya, ada 2 jalur keturunan dari putranya Nabi Sis atau yang biasa terkenal di bawah tanah Jawa itu Sang Hyang Sis, berputra Said Anwar dan Said Anwas. Apakah panjenengan ampunten berasal dari keturunan salah seorang putra Nabi Sis napa pripun? Ya, itu kan salah satunya orang
tuaku dulu itu. Karena yang memegang tanah inilah mereka. Itu terus-menerus melanjutkan ke semuanya sampai saat ini. Karena tidak akan menjauh dari tanah Jawa ini. Apakah juga awal mula peradaban manusia dari tanah Jawa ini, Kang? Iya. Keadaban bangsa manusia di tanah Jawa ini turun menurun, terus beda dengan tanah yang lainnya. Apakah yang paling tua di bumi adalah yang di Jawa ini, apa ada lagi, Kang? Semuanya itu pun sama setara, tapi yang belum hancur dan belum punah, ya tanah Jawa inilah yang dituakan. Karena tanah yang lainnya sudah diperbaharui kembali. Karena waktu zaman dulu itu dimusnahkan. Di tanah Jawa ini dituakan karena berdiri lagi penerusnya. Itu jadi terkenal seluruh negara-negara di pelosok muka bumi ini. Sudah mereka pun pada tahu sejarahnya. Tanah Jawa itu seperti apa. Karena banyak yang diturunkan dari surga ke tanah Jawa ini. Allah Akbar. Malaikat-malaikat yang menurunkannya. Dan beda dengan tanah-tanah yang lainnya. Itu yang saya ketahui dari zaman dahulu sampai saat ini. Apalagi informasi yang mau disampaikan. Ya, dan manusianya pun, umatnya di tanah Jawa lebih berbeda dengan manusia yang lain. Tidak melebihi dan tidak mengurangi, postur tubuhnya pun hampir merata sama. Kenapa sampean itu terkenal damyangnya tanah Jawa itu? Apa karena sampean yang melindungi tanah Jawa itu dari para apa gitu, goib-goib atau perusuh-perusuh tanah Jawa? Apa bagaimana? Itu udah tugasku dari zaman dahulu. Harus mengayomi dan menjaga keturunan-keturunanku. Baik dari bangsa jin siluman ataupun yang lain, goib, maupun yang nyata di dunia ini. Terima kasih, alhamdulillah atas informasinya. Apakah ada lagi yang mau panjenengan sampaikan? Apakah sudah
Cukup. Ya ketahuilah, sabdaku itu akan terjadi dan akan terbukti jikalau sudah penuh dan saatnya terjadi. Waktunya tidak begitu lama karena sudah mulai ditunjukkan oleh alam dan sekitar tanah Jawa pun sudah mulai berbeda, akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dibandingkan zaman-zaman dahulu. Terjadi kemewahan, perbaharuan yang sangat luar biasa indahnya di tanah Jawa ini, karena banyak yang diturunkan dari surga. Allahu Akbar. Dan sudah itu akan terjadi kemusnahan yang kekal abadi. Ya, itulah yang dikatakan akhir zaman. Ditutup semuanya, musnah. Tapi dari awal kemusnahan itu ditunjukkan dulu kemilau dunia ini, keindahan-keindahan yang sangat luar biasa. Dan intinya untuk menipu umat, menipu semua agar tersesat, tidak bisa kembali ke asal muasalnya. Maka dari itu jangan tertipu daya oleh kemilaunya dunia ini. Semuanya cuma sesaat akan musnah kembali. Itulah pesan dariku untuk penerus-penerus yang ada di tanah Jawa. Mohon doanya, Mbah, semoga kami bisa istiqomah ikut sambil berjuang bersama. Ya, itu sangat luar biasa dan anugerah yang tiada tara. Mengikuti kebenaran yang hakiki, Islam yang rahmatan lil alamin, dan sama seperti jejak kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Akan seperti beliau percis yang dilakukan, digerakkan semuanya. Allahu Akbar. Jadi jangan bimbang dan ragu untuk memilah dan memilih agama Islam. Itu sudah mulai bermunculan berbagai-bagai golongan manusia yang berbeda. Jangan salah memilih dan jangan salah untuk mengikuti, karena tipu daya
tipu daya Dajjal itu terus menerus untuk berusaha menyesatkan agar tidak mengikuti beliau. Allah. Nggih. Matur suwun atas pitutur nggih. Itu yang saya bisa sampaikan. Sabdaku tidak akan salah dan tidak akan meleset dari ucapanku. Ingat itu yang saya sampaikan kepada raja-raja yang zaman dahulu pun tahu kebenarannya. Sudah terbukti dan akan terjadi. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya rasa cukup. Semakin saya banyak bertanya, semakin dalam, semakin tahu lebih banyak. Saya kembali ke atas sana. Monggo silakan derekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi adalah bincang-bincang ya Allah dengan beliau, sosok yang kita kenal dengan satu pahlawan. Benar tidaknya wallahu alam, petik segala apa ya isi hikmah di balik cerita-cerita itu benaran mutlak milik Allah tentang apa sabtu atau janggal yang beliau sering kita baca itu, akhirnya terkuak hubungan beliau dengan Sang Hyang Nurjahan Nirwana, ataupun dari mana beliau mendapatkan ilham tentang apa yang beliau sabdakan. Pesan kami, ingat ini akhir zaman semakin dekat, perbagus iman, pertebal iman, perbanyak amaliyah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri, mau bertobat kembali ke jalan Allah dan jalan Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, tunggu di video-video kami berikutnya. Mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.